Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Lemes apa enggak ini puasa? Insya Allah. Mboten. Oh, alhamdulillah. Bu Kinti sendiri? Ya, sahurnya dapat. Alhamdulillah saya sehat, segar. Karena makan sahurnya bergizi. Ya. Alhamdulillah. Gimana? Ini mau tanya gitu loh Bu, Ya. cara mendidik diri, kemudian keluarga di bulan Ramadan itu caranya gimana sih Bu? Oh ya, jadi kita itu perlu mendidik diri kita sendiri maupun keluarga, terutama pada bulan Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Jadi kita disuruh menjaga diri kita sendiri maupun keluarga dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan pada bulan Ramadan ini difungsikan keagamaannya secara penuh. Jadi pada bulan Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan akidah, kepercayaan. Yang pertama melalui sholat jamaah 5 waktu, kemudian sholat taraweh, sholat hajat, sholat tahajud, istikharah, kemudian tadarus, ibadah-ibadah lainnya masih banyak. Antara lain dengan memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa ya. Jangan sekarang, ini kan masih menjelang ya. Kemudian membangunkan sekeliling kita pada waktu makan sahur gitu ya. Jadi keagamaan, akidah harus ditanamkan mulai sejak kecil. Tidak boleh langsung dewasa ini. Bahkan kisahnya Nabi Yakub alaihissalam itu beliau menjelang wafat itu mengkhawatirkan anak-anaknya, keluarganya, dan umatnya. Apa yang akan disembah ketika beliau wafat nanti? Artinya bahwa akidah keagamaan ini harus didampingi meskipun anak-anak kita sudah dewasa. Supaya diri kita sendiri terhindar dari neraka dan keluarga kita juga terhindar dari api neraka. Ya, bagaimana? Kalau dari saya sendiri, bukan saya ini seorang laki-laki ya Bu. Tentunya nanti juga menjadi calon pemimpin keluarga. Nah, bagaimana sih Bu untuk mendidik dan memimpin keluarga itu dengan baik? Apalagi kan ketika di bulan Ramadan kita itu disibukkan dengan kerja, otomatis kita itu akan menguras energi yang sangat banyak. Oh, pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang seorang laki-laki itu kan menjadi pemimpin di dalam keluarga ya. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin perempuan. Di samping menjadi pemimpin perempuan juga menjadi pemimpin keluarga, kepala rumah tangga. Meskipun di dalam hadis bahwa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Jadi meskipun perempuan juga merupakan pemimpin dirinya sendiri yang akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Nah, laki-laki juga demikian, bagaimana memimpin keluarga. Nah, senyampang sekarang ini pada bulan Ramadan, seorang laki-laki harus memimpin keluarga dengan baik dan benar. Menjadi contoh, menjadi model, menjadi ibrah, menjadi mirror bagi keluarganya. Nah, melalui perbuatan, perkataan, attitude, behavior, tindak tanduk, tingkah laku, kemudian akhlak, di dalam sehari-hari ini dijadikan contoh oleh keluarga dan anak-anaknya. Seperti kita mencontoh akhlaknya Rasulullah. La'ala khuluqin
azim, bahwa di dalam Rasulullah itu ada akhlak yang sangat mulia gitu. Sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka menjadi orang laki-laki yang memimpin sebuah keluarga ini harus merujuk kepada akhlaknya Rasulullah. Bagaimana cara menyayangi istri, menyayangi anak-anak, menyayangi keluarga yang lainnya, bahkan menyayangi hewan. Jadi menyayangi itu tidak hanya sesama manusia, tetapi juga menyayangi hewan. Ya, begitu ya Mas ya. Nah, karena laki-laki punya tanggung jawab untuk bekerja. Ya. Walaupun perempuan kadang juga bekerja seperti saya ini. Nah, kesibukannya sangat luar biasa. Mungkin suami kerja di luar kota, bahkan di luar pulau. Nah, ini jarang ketemu dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Senyampang pada bulan Ramadan, ini kan bisa makan bareng-bareng. Kalau tidak puasa kan makannya mungkin pagi, siang, kemudian sore. Tetapi kalau pada bulan Ramadan ini kan makannya pada pas buka bersama atau sahur bersama. Bisa itu dijadikan momen-momen untuk mendidik, memberikan contoh kepada keluarga. Ya Mas? Iya, terima kasih. Bu, saya juga mau tanya. Iya. Saya kan punya adik. Ya. Kemudian tuh males kalau puasa. Nah, sebagai seorang kakak, bagaimana sih cara mendidik adik saya agar konsisten untuk berpuasa? Adiknya emang berapa? 2. Oh iya, ya jadi sebagai seorang kakak juga harus memberikan ilmu pengetahuan mungkin tentang puasa. Jangan digambarkan yang berat-berat, mungkin yang ringan dulu. Jadi puasa itu apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Nah, kalau misalnya adiknya masih kecil atau belum balik, ya ini diiming-imingi dengan apa itu bahasa iming-iming itu ya. Diringankan, puasa nggak sampai maghrib juga boleh kok. Mungkin yang disebut kalau orang Jawa itu poso beduk gitu ya. Iya, puasa sampai zuhur saja karena belum kewajiban. Nah, ini juga perlu diberikan pengertian oleh kakaknya supaya dia tidak takut lapar, tidak takut lemes gitu. Oh, ternyata Islam itu ringan. Jadi tidak memberatkan puasa dari pagi sampai sore, ternyata puasa dari pagi sampai siang boleh, siang sampai sore boleh ya. Saya kira tidak perlu ditakut-takuti tetapi diberi pengertian bahwa puasa itu adalah ringan. Islam itu tidak memberatkan. Nah, tentunya kakaknya harus menjadi contoh gitu. Nah, pas mungkin mbaknya lagi berhalangan kemudian enggak puasa, makan di hadapan adiknya. Nah, ini kan tidak bisa memberi contoh. Iya. Gimana? Ya sudah Bu. Ya. Mungkin ada lagi Bu. Bagaimana sih caranya agar kita sebagai diri sendiri itu juga kuat gitu loh untuk berpuasa, bersemangat gitu? Oh ya, jadi Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan ya. Jadi kita mendidik diri kita supaya semangat, kemudian melakukan puasa dengan gembira, dengan senang gitu ya. Menyambut bulan Ramadan ini bahagia, senang gitu. Tentu kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, serta melaksanakan sunnah-sunnahnya. Misalnya sunnahnya kan makan sahur, nah itu kan disunahkan ya. Kemudian biar tidak lemes, biar semangat, tentunya makanannya kan yang bergizi. Jangan lupa 4 sehat, 5 sempurna. Nah ini yang kadang-kadang masih dilakukan, belum dilaksanakan makan 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi
puasanya menjadi tidak bersemangat, menjadi loyo, menjadi lemas. Dan bahagialah ketika bulan Ramadan itu datang gitu, bahwa ini adalah bulan yang penuh ampunan, kita harus meningkatkan ibadah, kemudian harus meningkatkan tanggung jawab kita, hablum minallah wa hablum minannas wa hablum minal makhluk. Jadi jangan menjadi loyo. Kan kita pada waktu bulan Ramadan ini mempunyai tugas yang tidak ringan juga gitu. Karena pada waktu kita bertugas kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi kalau kita niatnya tetap semangat gitu, insya Allah ya tidak lemes gitu kan. Iya. Gimana Mas? Masih lemes? Insya Allah tidak. Tidak. Semakin bersemangat ini. Iya, semangat gitu ya. Ya. Berhubung kami udah ada matkul Bu, kami pamit dulu. Oh gitu, ada mata kuliah apa ini? Pendidikan agama. Oh, pendidikan agama. Ya, selamat mengikuti perkuliahan ya. Iya. Selamat, sukses, semoga barokah ilmunya di dunia dan di akhirat. Amin. Ya. Baik Bu, kalau begitu kami mau undur diri dulu. Oh ya, silahkan. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.